Sederet momen Ferdy Sambo keceplosan saat dicecar pertanyaan di sidang konfrontasi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 7 Desember 2022 kemarin menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sidang konfrontasi tersebut menghadirkan mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sidang konfrontasi juga disiarkan secara live streaming menggunakan audio. Berbeda dengan sidang sebelumnya yang disiarkan secara live streaming tanpa audio. Mendapat laporan hal tersebut, kuasa hukum Kuat Ma'ruf melaporkan kepada majelis hakim bahwa ada televisi yang menyiarkan sidang menggunakan audio. Maaf yang mulia, kami mendapati informasi ini televisi XXS menayangkan persidangan ini secara live dan ada suaranya yang mulia, kata kuasa hukum Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso pun menyebut sidang boleh disiarkan menggunakan audio karena sudah pemeriksaan antar terdakwa. Menariknya pada sidang konfrontasi kemarin banyak pertanyaan menjebak dari hakim, para jaksa, dan para kuasa hukum terdakwa yang membuat Ferdy Sambo jujur lantaran dirinya keceplosan. Hal tersebut mengundang perhatian publik hingga berkomentar di beberapa unggahan di media sosial TikTok. Banyak pula akun TikTok yang mengunggah momen-momen saat Ferdy Sambo keceplosan. Berikut momen-momen saat Ferdy Sambo keceplosan yang dirangkum. Lemari senjata Ferdy Sambo. Jaksa penuntut umum Sandi Handika menjebak Ferdy Sambo dengan pertanyaan apakah Ferdy Sambo memiliki ruang senjata di lantai 3 rumah pribadi Saguling. Ada ruang senjata. Lantai 3 Saguling. Bukan ruang senjata, tapi lemari penyimpanan beberapa senjata saya. Bukan ruangan, lemari. Saat itu juga Richard Eliezer dan kuasa hukumnya Roni Talapesi bersuka cita atas jawaban Ferdy Sambo. Hal ini menjadi bukti atas pernyataan Richard Eliezer yang menyebut di lantai 3 rumah Saguling Ferdy Sambo terdapat lemari senjata. Waktu pertama kali itu saya tidak tahu yang mulia itu kamar siapa. Jadi pas masuk kamar ibu Putri Chandrawati ngajak saya, jadi ada kasur, ada TV. Di samping itu ada tembok, ada lemari yang mulia. Dah ibu masuk situ, ibu buka lemarinya, saya lihat. Ih, senjata semua. Ya, lemari senjatalah yang mulia, kata Richard Eliezer saat diperiksa sebagai saksi di PN Jaksel pada Senin 28 November 2022. Ferdy Sambo menembak Brigadir Joshua. Jaksa penuntut umum wanita bertanya kepada Ferdy Sambo, senjata yang ditunjukkan adalah senjata jenis apa? Ini saudara, senjata apa ini Pak? Ini Glock berapa ini? Saya harus lihat nih. Austria Glock berapa? Enggak. Oh iya, ini Glock 17. Glock 17. Bukan saya yang ini yang saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer. Eliezer 10, kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali. Membackup ya? Backup lah. Apakah ini yang saudara tembakkan ke HS ya? HS yang saudara tembakkan, yang saudara bilang Ya, ambil dari tembak punggung Joshua. Ya. Hasil lie detector Sambo tidak jujur. Jaksa penuntut umum bertanya kepada Ferdy Sambo apakah dirinya sudah pernah diperiksa menggunakan poligraf atau lie detector. Pertanyaan apa yang diajukan pada saudara pada waktu itu? Apakah saya bacakan ya? Di dalam pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasilnya saudara ketahui? Sudah. Apa? Tidak jujur. Terima kasih majelis. Ferdy Sambo pun membantah. Yang mulia, Ya, ini harus mohon maaf yang mulia. Ya. Belum selesai saya menjawab. ya silakan. Jadi poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian, Bang.
Ya, nanti biar majelis yang menilai. Masalah kejujuran saudara, majelis hakim yang menilai. Terima kasih. Silakan penasihat hukum. Pertanyaan jebakan tersebut menunjukkan bahwa Ferdy Sambo berbohong saat dirinya mengatakan tidak menembak Brigadir Joshua. Sambo beruntung CCTV rusak. Ferdy Sambo mengatakan dirinya beruntung saat CCTV rusak sehingga dia berani mengada-ngada cerita. Mohon maaf yang mulia. Ya beruntung itu rusak. Kenapa? Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak, pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini. Kalau tidak rusak, saya tidak akan berani seperti ini. Iya, yang mulia. Karena ada barang bukti di rumah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ferdy Sambo secara sadar atau tidak sadar mengakui perbuatannya secara jujur. Sambo salah sebut berapa kali Richard Eliezer menembak Joshua. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menutup pertanyaan dengan pertanyaan untuk membuktikan kejujuran Ferdy Sambo. Berapa kali Richard nembak? Setelah kejadian baru saya tahu 5 kali. 5 kali. Iya. Setelah kejadian, menurut saudara lihat, kan saudara di depannya, di sebelahnya. Saya sudah sampaikan karena kejadian begitu cepat. Saudara ikut nembak nggak? Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut. Tidak ikut nembak. Ini hasil pemeriksaan sementara dari otopsi. Ini ada 7 luka tembak masuk pada tubuh dan 6 luka tembak keluar. Jadi pelurunya keluar. Kalau saudara katakan 5 terus yang 2 siapa yang nembak? Saya tidak tahu. Apakah ada orang lain nembak? Saya tidak tahu. Ya, nanti hakim yang akan menyimpulkan. Saya masuk ke dalam.